Hai para pencipta gore dan kriminal, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Dan kali ini kita akan bahas 3 vlog paling mengerikan para YouTuber saat mereka camping. Dimana video pertama ada seorang YouTuber yang menemukan benda-benda aneh dan tulisan-tulisan aneh di dalam hutan. Video nomor 2 ada seorang misterius join sama YouTuber ini, tapi YouTuber ini tidak mengetahui siapa orang itu. Dan di video nomor 3 ada sosok suara misterius yang terdengar saat camping. Suara apakah itu? Tidak ada yang tahu. Tapi sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi bell di bawah ini supaya tidak ketinggalan video terbaru yang berbau gore, kriminal, dan sakit. Setelah sudah siap, mari kita ke video untuk vlog mengerikan untuk episode kali ini. Tulisan misterius. Pada tahun 2017 ada seorang YouTuber bernama Phil telah mengupload video perjalanan hikingnya ke salurannya yang bernama Hike Slam, di mana dia memberikan gambaran sekilas kepada pemirsa tentang segala hal yang dia lakukan untuk mempersiapkan pendakian panjang. Berkemah sendirian di tengah hutan, memiliki perlengkapan hiking yang tepat dan hampir segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang terbuka. Tepat pada malam sebelum Thanksgiving 2021, Hill melakukan pendakian semalaman untuk berkemah di jalur Appalachian dekat rumahnya di Virginia. Selama setengah jam pertama pendakiannya, segalanya dimulai dengan sangat normal. Tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan beberapa sampah yang tampak aneh tergeletak di sisi jalan setapak. Anehnya, tampaknya ada tulisan di beberapa wadah yang dia temukan, yang tampaknya merupakan seperti lirik lagu. Meskipun sulit untuk membayangkan mengapa ada orang yang bersusah payah menulis seluruh lagu atau puisi di dalamnya. Sebuah wadah plastik hanya untuk melemparkannya ke sisi jalan setapak. Saat dia melintasi batas ke alam liar, segala sesuatu terus menjadi semakin asing, dan saat dia mendekati lokasi perkemahan, Phil menemukan serangkaian catatan mengganggu lainnya. Keanehan terus berlanjut dan ada bebek mati di sana. The weirdness continues. What the? And there's a dead duck here. Beberapa catatan yang berisi puisi samar-samar yang lain tampaknya berbicara tentang teori konspirasi yang cukup mendalam dan agen federal yang menyamarkan atau semacamnya, dan sisanya tampak seperti biografi dengan siapapun yang menulisnya menceritakan sebagian dari kisah mereka. Sulit untuk menginformasikan jika orang yang menulis catatan itu adalah orang yang sama yang membunuh bebek di sebelah itu. Tetapi sejujurnya terlalu kebetulan jika bebek mati itu tergeletak tepat di samping rangkaian catatan menyeramkan itu yang jelas-jelas ditemukan di sana baru-baru ini, mengingat itu adalah dalam kondisi baik dan tidak basah. Setelah menyaksikan adegan seram, Phil melihat terpal dan api di samping perkemahan. Lagi-lagi dia menemukan hal aneh di sebelahnya, sekitar 20 years dari catatan dan bebek mati berada. Sejauh mungkin dari perkemahan, dia terus berjalan ke atas, tepat berlindung meskipun bagian selanjutnya ini tidak tertangkap dalam kamera Phil. Phil kemudian melaporkan bahwa dia melihat 2 wanita berjalan di jalan setapak dengan anjing mereka, dan bertanya kepadanya apakah dia telah melihat pria yang meninggalkan catatan menyeramkan dan hewan mati di sisi jalan setapak. Ketika Phil menyebutkan bahwa dia melihat tempat perkemahan dan api beberapa meter dari catatan itu, wanita itu menjadi takut dan memintanya untuk berjalan kembali ke mobil mereka bersama mereka sambil berpikir mungkin sebaiknya menjauh sejauh mungkin dari tempat perkemahan. Dan Phil mempercayai itu. Daripada gue kenapa-kenapa, mending gue pergi menjauh dari tempat yang aneh ini. Phil kemudian bersama mereka dan kemudian mulai mendekati ke arah lain untuk mencari tempat yang lebih aman untuk
bermalam. Untungnya sisa pendakiannya ke tempat perlindungan baru jauh lebih lancar bagi Phil, dan begitu dia tiba di sana, dia dapat bersiap-siap. Sebuah perkemahan untuk malam itu, menyalakan api dan menikmati makan malamnya bermil-mil jauhnya dari catatan-catatan yang mengganggu yang dia temukan barusan. Beberapa menit kemudian, setelah hari mulai gelap, Phil memutuskan untuk pergi keluar dan lagi-lagi menemukan catatan-catatan misterius lagi. Dan mungkin dia udah muak, dia memutuskan untuk membacanya dan melihat beberapa catatan dan cerita lainnya. Para pendaki telah meninggalkannya dan saat itulah segalanya menjadi sangat menyeramkan. Fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Saya akan memeriksa long shelter di sini. Saya nongkrong di dekat api unggun. Hampir setiap shelter di Appalachian Trail memiliki long shelter, tempat orang-orang menuliskan nama jalur mereka. Dan apa yang terjadi, mereka bisa menulis apapun yang mereka inginkan di sana. Jadi ini semacam tradisi yang keren di sini. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan mesin kecil bagian belakang mendaki lagi. Akhirnya bagus dan sedikit trail magic, beberapa komik dan tulisan dan sebagainya. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi baru-baru ini. Oh, sungguh sial. Tunggu sebentar, aku sedang menyelesaikan kamera di sini. Tulisan ini terlihat hampir persis seperti tulisan yang ada di sampah itu. Beberapa mil dari sini, kata Phil. Meskipun tempat penampungan tempat Phil tinggal saat ini berjarak lebih dari 2 mil jauhnya. Di sisi lain, tepatnya di pinggir jalan dari yang sebelumnya, tulisan tangan di catatan perkemahan sama persis dengan tulisan tangan yang ada di catatan dan sampah di seberang jalan tadi. Video tadi, padahal tempat Phil sekarang sudah jauh dari lokasi pertama tadi. Ini sendiri cukup mengganggu, tetapi menjadi lebih mengganggu lagi ketika Phil mulai untuk benar-benar membaca beberapa konten di buku catatan. 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And there's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. Pada tahun 2018 ketika saya di penjara Kabupaten Okaloosa, apa-apaan ini diisolasi, saya pikir yang berikut ini mengacu pada Yesaya 28,15 hingga 9. Ini adalah ocehan yang sama dari orang itu berada seberang sungai itu. Agak menakutkan. Agak aneh, wanita-wanita di bawah sana mengatakan mereka akan memanggil polisi tentang pria itu. Wow, ini aneh seperti yang terjadi di One Direction. Lalu langsung masuk sepenuhnya arah yang berbeda dan banyak sekali yang seperti ini berbaris di sini. Berpikir perampokan besar dalam upaya untuk mengamburkan realitas serigala kecil. Buatlah lebih banyak lagi skema jahat itu, GB dan perusahaan, sehingga saya dapat menunjukkan lebih banyak lagi rencana Anda. Sebenarnya fakta bahwa ada penjahat terpidana berjalan di sekitaran hutan meninggalkan catatan gelap dan aneh di semua tempat
sangat memprihatinkan sekali. Dan berdasarkan hal-hal tertulis, pria itu dia mungkin tidak waras. Ini jelas bisa berbahaya bagi Phil, terutama karena hari sudah cukup gelap dan dia tampaknya tidak mempunyai apapun untuk membela diri. Saat dia bersiap-siap untuk tidur di tendanya, Phil berjalan kembali ke tempat penampungan sekali lagi, di mana dia menemukan setengah botol Gatorade tergantung pada tali di atas langit-langit dengan catatan dalam tulisan tangan orang yang sama yang bertulisan hati-hati terhadap Heath Moss. Orang yang mati memang berjalan dan berbicara, dapat dimengerti bahwa dia merinding karena catatan mengganggu lainnya. Phil mencoba untuk tertidur, jelas sedikit gelisah dari semua yang terjadi di hari itu. Hal terakhir yang ingin terjadi jika lo berada di posisi Phil, mungkin lo mulai mendengar suara-suara aneh di dekat shelter di tengah malam. Dan itulah yang terjadi ketika dia tertidur. Dia mendengar sesuatu bergerak di dekat shelter, dan ketika dia menjulurkan kepalanya keluar dari tenda, dia melihat seorang pria dengan lampu depan berjalan di sekitaran tempat penampungan. Tidak ingin mengetahui apakah orang itu adalah orang yang sama yang telah meninggalkan catatan, dia diam-diam berjalan kembali ke truk di tengah-tengah malam. Itu memeriksa dari balik bahunya sepanjang perjalanan untuk memastikan dia tidak diikuti. Untungnya dia berhasil kembali ke rumah dengan selamat. Dan pada tahun 2024 dia belum mengunggah video lain tentang catatan aneh yang dia temukan di jejak Aplalkin. Kemungkinan besar itu tulisan pendaki lain setelah dia menemukan catatan-catatan mengganggu dan bebek mati. Tetapi kita mungkin tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya orang yang menulis itu, atau apa yang akan dilakukan jika dia bertemu dengan pekemah yang tidak menaruh curiga. Orang misterius. Pada bulan April tahun 2023 ada saluran channel bernama Grizzly Gas. Adalah saluran berkemah di YouTube yang berdiri dari puluhan video yang menampilkan Gas sang seorang pengunggah sedang melakukan perjalanan hiking dan berkemah di Inggris dengan anjing bulldog bernama Fendi. Dalam banyak videonya dia pergi berkemah dalam kondisi yang cukup ekstrim, dan dia sering menampilkan cuplikan pertemuan tak terduganya dengan hewan-hewan besar. Pada bulan April 2023, Gas mengunggah video perjalanan berkemah yang dia lakukan di suatu tempat di hutan di Inggris. Bagian pertama dari perjalanan berkemah berjalan sesuai rencana, dengan rekaman yang menunjukkan G sedang menyiapkan tendanya dan memotong kayu untuk membuat api unggun. Sementara itu, anjingnya bernama Fendi menemaninya saat matahari mulai terbenam. Bagian selanjutnya ini tidak ditampilkan dalam rekaman, tetapi saat G mulai menyiapkan makan malam stik di atas api, seseorang pria berjeans dan mantel mendekat tepat di perkemahannya, memintanya untuk minum bir dan makan. Right, we've got steaks on go now. Bit of ribeye, pot boiling for some mash, and I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? Don't think I was. Oke, kami sedang menyiapkan stik. Sekarang sedikit panci rebus untuk dihaluskan, dan ada pengunjung yang datang di belakangku bertanya apakah aku punya celana ringan. Katanya, ini Martin, saya tidak kenal dia, tapi dia mampir untuk makan stik. Jadi apa yang bertanya-tanya apakah Anda ingin kuping bandar dengan cocok beberapa bulan yang lalu. Meskipun pertemuan dengan pria itu sendiri cukup jinak, ini masih cukup menyenangkan untuk berkemah di dalam hutan yang antah berantah. Dan tiba-tiba didekati oleh pria sembarangan yang menanyakan sesuatu. Jika kamu mendengarkan baik-baik apa yang dia katakan, beberapa kalimat pria itu sedikit tidak jelas dan dia tampak sedikit mengoceh. Ketika dia berbicara seolah-olah dia sudah kehabisan akal nanti di rekaman itu. Gas mengungkapkan bahwa Martin adalah seorang tunawisma, dan ketika mereka berbagi makan malam, dia menceritakan kisah Gas tentang bagaimana dia telah menghancurkan hidupnya dengan obat-obatan dan bagaimana dia akhirnya berjalan sendirian di dalam hutan. Hari itu, dengan mengganggu, Gas juga menyebutkan bahwa ketika mereka sedang makan malam, dia berbalik selama beberapa detik untuk
menebang kayu lagi agar api tetap menyala. Dan ketika dia berbalik, Martin telah meninggalkan perkemahan tanpa memberitahu, bahkan tanpa berterima kasih kepada Gus atas bantuan makan malamnya. Setelah pertemuan aneh tersebut, pengunggah memutuskan untuk meninggalkan lokasi perkemahan dan pulang ke rumah karena takut pria tersebut akan memberitahu teman-temannya tentang pertemuan dengan seorang pria yang sedang berkemah di tengah hutan. Dengan peralatan syuting mahal tergeletak di mana-mana dan menyarankan untuk merampoknya atau mungkin lebih buruk lagi untuk melihat apakah Martin akan kembali di tengah malam dengan kemungkinan niat buruk. Gus sebenarnya meninggalkan kamera jejak di thread di lokasi perkemahan untuk menangkap semua yang terjadi malam itu. Berdasarkan pelakunya, cukup sulit untuk mengukur niat dan mengetahui Martin. Apakah dia hanya bingung dan mungkin dia bawa pengaruh, atau jika dia memiliki rencana yang lebih sinister, atau mungkin memiliki rencana jahat di malam itu. Mungkin ada baiknya Gus meninggalkan perkemahan dan tidak kembali sampai keesokan paginya, terutama sejak dia kembali. Kemudian saat dia melihat kameranya, jejak yang dia tinggalkan benar-benar menghilang. Suara misterius. Pada bulan Oktober 2022 ada saluran channel bernama Creepy Outdoor. Ini adalah saluran tempat pengunggah sharing menanyakan cuplikan kunjungan malam hari ke lokasi luar ruangan yang tidak jelas. Selama 4 musim pada bulan Oktober, Creepy Outdoor mengunggah video perjalanan mereka yang dilakukan ke hutan yang tidak disebutkan namanya di antah berantah, dan mereka semua yang dia lihat saat dia menjelajahi beberapa hutan di sekitarannya dalam kegelapan. Selama beberapa menit pertama, yang bisa lo dengar hanyalah napas pria itu, dan lo pasti akan kagum melihat betapa beraninya dia yang mengunjungi hutan gelap di antah berantah sendirian tanpa mengetahui apakah dia akan bertemu dengan hewan yang berpotensi bermusuhan atau hal lainnya. Saat video berlangsung, pengunggah membuat beberapa komentar dengan pengamatan terhadap lingkungan, dan sepanjang rekaman sepertinya tidak ada orang lain di hutan bersamanya. Sekitar 13 menit, meskipun suara yang sangat mengganggu mengambil rekaman dalam arah yang cukup gelap. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh boy. Oh. Okay. That was creepy. Oh hai, apa yang harus aku keluarkan dari sini? Oke, ini menyeramkan. Aku harus keluar dari sini, dan kejauhan mungkin beberapa ratus kaki dari pegunungan ada suara yang berteriak, "Aku melihatmu." Mungkin saja suara yang mengganggu itu dibuat oleh anjing hutan atau rubah. Tapi karena kedengarannya sangat mirip dengan "aku melihatmu", bisa jadi itu juga suara lain. Camper mencoba mengganggu pengunggah dan menakutinya karena YouTuber tersebut telah berbicara dan membuat keributan hampir sepanjang waktu. Dia mungkin secara tidak sengaja memberitahu orang lain yang mungkin ingin mengerjainya hanya untuk bersenang-senang, tetapi sulit untuk membayangkan mengapa ada orang lain yang berkeliaran di bagian hutan terpencil yang sama dengan pengunggah. Sungguh tidak masuk akal. Yang paling mengganggu adalah orang atau hewan ataupun apapun itu yang membuat suara itu tampak berteriak tepat setelah orang itu mematikan lampunya. Seolah-olah mereka menunggu hal itu terjadi sambil meneriakkan sesuatu yang mengganggu. Untungnya pengunggah dapat kembali ke perkemahannya dengan selamat dan terus mengunggah rekaman luar ruangan hingga hari ini. So, jadi itulah video 3 vlog mengerikan para YouTuber yang berada di hutan saat mereka camping. Yang dimana video pertama, seperti yang gue jelaskan di awal tadi, dia menemukan surat-surat misterius dan sebuah bebek yang mati di sampingnya. Dan video kedua, saat dia berkemah, tiba-tiba ada satu orang random yang tiba-tiba join dengannya, tetapi setelah dia menghilang, tidak tahu siapakah orang itu, apakah dia orang atau tidak. Video nomor 3, ada seorang YouTuber yang bekerja di luar ruangan menemukan suara misterius di dalam hutan.
dan dia mendengar I see you, tapi suara itu tidak diketahui sampai sekarang. Jadi this pamit undur diri dan see you on the next video. Bye.